Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dengan rekan saya akan memberikan pemaparan materi mengenai settlement. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nogi Welando dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 121300063. Perkenalkan, nama saya Firman Suranta Sembiring, NIM 1213056 dari Prodi Teknik Kelautan. Oke, sebelumnya settlement ini ada dalam materi perkuliahan Geoteknik Kelautan 2. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu settlement. Settlement itu dalam bahasa Inggris atau dikonversikan ke bahasa Indonesia itu menjadi penurunan tanah. Settlement adalah perubahan tinggi atau posisi suatu titik pada permukaan tanah karena pembebanan. Teori elastisitas digunakan untuk menganalisis settlement pada tanah dengan mengasumsikan tanah sebagai bahan yang elastis. Ini berarti bahwa tanah dapat mengalami deformasi sementara dan dapat kembali ke bentuk semula setelah pembebanan dihilangkan. Ya, jadi secara singkatnya tanah itu diasumsikan sebagai bahan yang elastis. Eh, Settlement adalah singkatan dari struktural element atau elemen struktural. Dalam konteks konstruksi dan rekayasa struktural, settlement merujuk pada bagian-bagian yang membentuk suatu struktur seperti balok, kolom, atau plat yang dirancang untuk menahan beban dan memberikan kekuatan struktural pada bangunan. Fondasi memiliki beberapa fungsi utama dalam konstruksi bangunan. Yang pertama itu fungsi fondasi untuk menopang beban struktural. Fungsinya itu menyalurkan beban dari struktur bangunan ke tanah di bawahnya. Fondasi mendistribusikan beban secara merata agar tidak terjadi kegagalan struktural. Lalu ada mencegah penurunan tanah. Fondasi juga berperan dalam mencegah penurunan tanah atau deformasi tanah yang dapat merusak bangunan dengan menyebarkan beban ke area yang lebih besar. Fondasi juga membantu mengurangi risiko penurunan setempat. Ya, jadi eh, beberapa fungsi fondasi pada konstruksi bangunan itu yang pertama tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah menopang beban struktural ya, seperti beban merata, misalnya kita manusia berjalan di atas struktur, lalu juga bisa mencegah penurunan tanah. Ya karena kembali lagi ke yang saya awal katakan bahwa tanah itu dapat dikatakan sebagai bahan yang elastis. Oke. Lalu ada beberapa konsep dan prinsip utama yang terkait dengan settlement berdasarkan teori elastisitas. Yang pertama itu adalah hukum Hooke. Sebelumnya, hukum Hooke itu adalah dasar daripada teori elastisitas dan menyatakan bahwa deformasi atau deformasi tanah itu atau penurunan tanah uh, adalah suatu bahan elastis proporsional dengan gaya atau tegangan yang dikenakan pada bahan tersebut. Lalu dalam konteks tanah, hukum Hooke diterapkan untuk menggambarkan hubungan antara gaya atau beban yang dikenakan pada tanah dan deformasi atau settlement yang terjadi. Lalu adalah modulus geser atau shear modulus. Modulus geser adalah parameter elastisitas yang mengukur kekakuan tanah terhadap pergeseran relatif antara butiran-butiran tanah. Dalam konteks settlement, modulus geser digunakan untuk menghitung deformasi geser yang terjadi pada tanah akibat pembebanan. Lalu ada teori distribusi tegangan. Dalam teori elastisitas, distribusi tegangan di dalam tanah dihitung berdasarkan distribusi beban yang diterapkan. Pembebanan pada suatu area tanah akan menyebabkan tegangan vertikal yang dapat menyebabkan settlement. Lalu ada teori indeks deformasi. Teori indeks deformasi itu mengukur perubahan deformasi atau settlement pada tanah. Dalam konteks settlement elastis, indeks deformasi dapat dihitung sebagai rasio antara settlement dengan ketinggian asli tanah. Eh, Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi. Settlement juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kedalaman, pembebanan tipe tanah, dan karakteristik beban. Jadi, settlement itu
tidak semata-mata terjadi langsung begitu saja ya teman-teman. Settlement itu bisa terjadi karena tipe tanahnya, dan juga karena faktor pembebanannya, dan juga karakteristik beban. Misalnya kalau bebannya dia itu hanya diam di satu titik, ataupun bebannya itu berpindah-pindah. Lalu penting untuk diingat bahwa teori elastisitas biasanya lebih sesuai untuk deformasi tanah yang bersifat elastis. Jika tanah mengalami deformasi plastis atau perilaku yang bersifat konsolidasi, metode yang lebih canggih seperti teori konsolidasi atau teori plastisitas mungkin diperlukan untuk menganalisis settlement ya dengan lebih akurat. Lalu bagaimana menentukan kekuatan struktural? Ada perhitungan settlement yang bisa kita gunakan, yaitu menentukan dimensi dan kekuatan material yang diperlukan untuk memastikan bahwa elemen tersebut mampu menahan beban yang diberikan dan memenuhi persyaratan keamanan struktural. Distribusi beban. Apa itu distribusi beban? Distribusi beban itu membahas mengenai perhitungan yang dapat membantu dalam merancang elemen untuk mendistribusikan beban secara efisien, sehingga beban dari bangunan dapat ditransfer ke tanah dengan aman tanpa menyebabkan kegagalan struktural. Ya, jadi bisa dibilang distribusi beban itu membantu struktural itu untuk mengalami kegagalan. Lalu ada keamanan dan stabilitas. Keamanan dan stabilitas itu adalah perhitungan settlement yang mempertimbangkan faktor kestabilan dan keamanan struktural, termasuk analisis terhadap beban lateral, gempa bumi, dan kondisi-kondisi lingkungan lainnya. Lalu ada ekonomi dan efisiensi. Tentu saja dalam sebuah pembangunan sebuah struktur kita memperhatikan untuk ekonomi, jumlah yang dikeluarkan uang untuk membangun struktur tersebut, dan juga efisiensi daripada pembangunan struktur tersebut. Perhitungan ekonomi dan efisiensi membantu mencapai solusi desain yang efisien secara ekonomi, meminimalkan penggunaan material untuk memastikan keadaan struktural. Lalu ketahanan terhadap deformasi. Menganalisis deformasi dan perubahan bentuk mungkin terjadi pada settlement untuk memastikan bahwa bangunan tetap aman dan fungsional selama umur layanannya, seperti beberapa teori deformasi tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi dengan melakukan perhitungan settlement yang cermat dan tepat, insinyur itu dapat menghasilkan desain yang memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan ekonomi untuk proyek konstruksi. Lalu itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai settlement. Saya akan menjelaskan beberapa materi lagi setelahnya. Kita istirahat sejenak. Oke, lalu untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi kestabilan geser yang ada pada Geoteknik Lautan 2. Sebelum itu kita kasih tahu dulu nih apa itu kestabilan geser ya. Kestabilan geser itu mengacu pada kemampuan suatu lereng atau struktur tanah untuk tetap dalam keadaan seimbang atau tidak mengalami pergeseran yang tidak diinginkan akibat pengaruh beban atau kondisi lingkungan tertentu. Pada umumnya, analisis kestabilan geser dilakukan untuk memastikan bahwa faktor keamanan terhadap geser atau safety factor mencukupi, sehingga risiko kegagalan lereng atau struktur dapat diminimalkan. Lalu ada beberapa konsep kestabilan geser. Yang pertama itu sudut geser internal. Sudut geser internal tanah merupakan parameter penting dalam analisis kestabilan geser. Sudut ini menunjukkan sudut antara bidang geser potensial dan bidang horizontal tanah. Lalu ada
Nilai-nilai yang digunakan dalam persamaan kestabilan geser untuk menggambarkan karakteristik geser tanah. Lalu adalah tegangan normal dan geser. Kestabilan geser berkaitan erat dengan distribusi tegangan normal dan geser pada bidang geser potensial di dalam tanah. Tegangan normal dihitung berdasarkan distribusi beban dan geometri lereng. Lalu tegangan geser dihitung menggunakan hukum Hooke dan modulus geser tanah. Lalu ada safety factor atau faktor keamanan. Faktor keamanan adalah rasio antara gaya resistensi internal tanah dengan gaya yang menyebabkan geser. Faktor keamanan yang baik adalah yang lebih besar daripada satu, menunjukkan bahwa struktur atau lereng aman dari potensi geser. Lalu ada distribusi air tanah. Kestabilan geser dapat dipengaruhi oleh kondisi air tanah. Karena air tanah atau perubahan kelembapan tanah dapat mempengaruhi sifat geser tanah dan faktor keamanan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan geser. Yang pertama itu geometri lereng atau ya kemiringan lereng. Kemiringan lereng itu adalah faktor kunci yang mempengaruhi kestabilan geser. Semakin curam kemiringan lereng, semakin tinggi potensial kegagalan geser. Lalu adalah bentuk lereng. Bentuk dan kontur lereng juga memainkan peran yang penting dalam kestabilan geser ini, karena bentuk yang konkav atau konveks dapat mempengaruhi distribusi tegangan dan potensi geser. Lalu ada sifat-sifat tanah. Yang pertama, sifat mekanik tanah. Parameter geoteknik seperti sudut geser dalam kohesi dan modulus geser adalah faktor kunci. Tanah dengan sudut geser kecil atau kohesi tanah rendah lebih rentan terhadap perubahan kestabilan geser. Lalu ada beban vertikal, lalu beban horizontal, dan juga adalah faktor air tadi, tingkat air tanah, seperti tingkat air tanah dapat mempengaruhi sifat geser tanah, penurunan tingkat air tanah dapat meningkatkan kestabilan geser. Lalu ada tekanan air tanah atau water pressure. Tekanan air tanah di dalam tanah dapat mengurangi kekuatan geser dan meningkatkan potensi geser. Lalu ada situasi dan perubahan lingkungan seperti hujan, dan perubahan lingkungan seperti aktivitas konstruksi, perubahan pembangunan lahan, lalu ada kondisi geologis seperti sifat batuan, patahan, lalu adalah kondisi tanah yang terdahulu pada awalnya seperti riwayat pembangunan pada lereng, terutama jika ada perubahan besar dalam beban dapat mempengaruhi kestabilan geser, lalu ada perubahan penyusutan tanah, seperti perubahan komposisi tanah atau struktur lapisan tanah yang dapat mempengaruhi kestabilan geser. Lalu ada analisis kestabilan lereng ya. Analisis kestabilan lereng itu adalah sebuah metode analisis pada lereng seperti metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium methods. Lalu ada penyajian gaya-gaya yang bekerja pada lereng dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi beban. Lalu ada model-model analisis kestabilan geser, yaitu model analisis tradisional, seperti metode Wallenius, Bishop, dan juga Janbu. Pengantar kepada metode elemen terbatas seperti finite element method untuk analisis kestabilan geser yang lebih canggih. Lalu ada penanganan dan perbaikan lereng. Ada metode pengurangan resiko geser seperti pengurangan lereng, dinding penahan, dan drainase. Lalu ada teknik pengolahan tanah dan penguatan lereng. Mungkin seperti hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai kestabilan geser. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi kestabilan guling. Sebelumnya, kestabilan guling itu pada umumnya itu berarti kemampuan suatu benda atau struktur untuk tetap stabil atau tidak mengalami guling atau putaran yang tidak diinginkan. Dalam konteks umum, istilah kestabilan guling ini seringkali digunakan
dengan kestabilan kendaraan seperti mobil, pesawat, atau kapal. Lalu dalam konteks geoteknik, istilah kestabilan guling itu mengacu pada kemampuan sebuah lereng untuk mempertahankan kestabilan terhadap pergeseran atau gulingan massa tanah di sepanjang permukaan lereng. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan guling tanah mencakup kemiringan lereng, tipe tanah, kondisi air tanah, dan karakteristik mekanik tanah. Lalu kestabilan guling pada pondasi itu merujuk pada kemampuan pondasi untuk menahan gaya lateral atau gaya miring yang dapat menyebabkan pondasi tersebut berguling. Fungsi kestabilan guling pondasi adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan struktural akibat gaya lateral yang dapat disebabkan oleh gempa bumi, angin kencang, atau beban lateral lainnya. Peningkatan kestabilan guling dapat dicapai dengan memperhatikan desain pondasi, termasuk pemilihan bentuk dan dimensi yang tepat, serta penggunaan perkuatan tambahan jika diperlukan. Sebagai contoh, kestabilan geser pada pondasi yang mendukung struktur di lereng bukit. Jika ada tekanan lateral dari tanah yang dapat menyebabkan pergeseran, desain pondasi itu harus dihitung kestabilan gesernya. Dalam hal ini, teknik seperti penggunaan dinding penahan tanah, pemasangan perkuatan geoteknik, atau penambahan elemen desain khusus dapat diterapkan untuk memastikan pondasi mampu menahan geser lateral dan tetap stabil. Lalu ada beberapa elemen terkait kestabilan guling pada geoteknik, yaitu kemiringan lereng. Ya, seperti tadi ya, kemiringan lereng itu um, bisa dibilang itu faktor kritis dalam kestabilan guling. Jadi semakin curam atau semakin miring lereng, maka semakin besar potensi terjadinya pergeseran atau pergulingan tanah. Lalu desain lereng. Desain lereng yang aman memerlukan evaluasi terhadap kemiringan yang optimal untuk meminimalkan risiko kestabilan guling. Lalu ada tipe tanah, seperti sudut geser dalam, kohesi, dan modulus geser. Itu juga mempengaruhi kestabilan guling. Lalu ada kondisi air tanah. Jadi kandungan air yang terdapat di dalam tanah itu juga dapat mempengaruhi kestabilan guling. Peningkatan tekanan air tanah juga bisa mempengaruhi kekuatan geser tanah, meningkatkan risiko pergeseran. Lalu ada distribusi beban, lalu ada geometri lereng, lalu ada pengaruh struktur tambahan, itu seperti dinding penahan, perkuatan lereng, nah, itu juga dapat mempengaruhi kestabilan guling. Lalu ada pencegahan dan mitigasi risiko. Ada beberapa strategi pencegahan mitigasi risiko itu melibatkan penggunaan teknik, terutama teknik geoteknik ya, seperti pengurangan kemiringan, dinding penahan, dan drainase untuk meningkatkan kestabilan guling. Jadi kestabilan guling pada geoteknik itu menurut saya sangat penting karena itu bisa mencegah terjadinya pergeseran tanah yang dapat menyebabkan kerusakan struktural atau bahkan kecelakaan. Oleh karena itu, analisis kestabilan guling merupakan bagian integral dari desain dan pemantauan proyek-proyek rekayasa geoteknik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi kestabilan guling. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa aja sih praktikum-praktikum yang dilakukan pada mata kuliah Geoteknik Lautan 2. Terima kasih. Oke, jadi pada praktikum yang ada pada mata kuliah Geoteknik Lautan 2 ini terdapat 5 praktikum. Yang pertama itu ada handbore. Pada handbore ini kita ditujukan untuk bagaimana cara mengidentifikasi lapisan tanah dasar dan pengambilan sampel tanah. Lalu ada pengujian kuat tekan bebas atau unconfined compressive strength. Lalu ada pengujian kuat geser. Lalu pengujian penetrasi kerucut atau sondir. Lalu ada pemeriksaan nilai CBR tanah di lapangan dengan DCP atau Dynamic Cone Penetrometer. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu handbore.
Ya, di handbor ini ada alat dan bahannya, itu matabor, stangbor. Nah, di handbor ini kita pertama-tama itu eh, kita melakukan prosedur percobaan. Itu kita menentukan titik yang akan dibor, lalu kita eh, menyambungkan matabor dengan stangbor, lalu kita membuat lubang sampai kedalaman yang diperlukan, lalu kita mengeluarkan tanah dan mengidentifikasi jenis tanah. Lalu pada pengujian kotakan bebas itu eh, alat dan bahan itu ya seperti alat CS, cetakan, mold, dan lain-lain. Lalu pengujian kuat geser traksial itu ada sampel tanah, timbangan, stopwatch, dan lain-lain. Lalu untuk prosedur percobaannya pada triaxial itu kita mencetak sampel ke dalam mold, lalu mengeluarkan sampel tanah yang telah dibentuk menggunakan dongkrak, lalu mengukur dimensi sampel tanah yang sudah dikeluarkan dan menimbang sampel tanah tadi. Lalu kita taruh sampel tanah itu pada alatnya dan kita pasang membran. Lalu kita taruh batu pori, kertas saring, dan juga sampel tanah pada alat triaksial. Lalu kita menyiapkan cincin O, meletakkan perlahan ujung membran, merakit sel traksial, membuka katup ventilasi, menyalakan alat triaksial, mengatur jam FVDT, lalu menaikkan nilai cell pressure, menaikkan nilai blood pressure. Ya, nah ini adalah data hasil percobaan daripada handbor. Itu pada kedalaman 0 sampai 15 itu kita mendapatkan bahwa butiran tanahnya itu kasar dan berbatu, warnanya coklat muda, dan jenis tanahnya itu kerikil. Eh, Simbolnya itu GW atau well graded. Lalu pada kedalaman 15 sampai 35 cm itu butirannya kasar dan warnanya coklat tua. Lalu pada kedalaman 35 sampai 39 itu halus dan berbatu, warnanya coklat kemerahan. Lalu pada kedalaman 43 sampai 48 cm itu halus dan warnanya coklat muda. Ya, ini data hasil percobaannya ya. Jadi diameter yang diambil itu kita 5 cm dengan tinggi awal 10 cm. Luas penampang itu 19,625 cm dan berat tanahnya itu 408,95 gram dan berat tanah keringnya itu 379,02 gram. Berat tanah basah itu yang sebelum di oven. Nah, untuk hasil analisis daripada handbor itu eh, karena besar nilai kotakan bebas atau QU yang ditemukan dalam praktik ini, maka sampel tanah ini mempunyai kotakan maksimum yang lebih besar dibanding dengan sampel tanah yang mengalami deformasi. Dapatkan nilai QU-nya itu 4.681 kg per cm. Sedangkan sampel yang nilai QU remoldednya sebesar 5.416 kg cm persegi. Kotakan ini melambangkan beban yang dapat diserap oleh tanah hingga tidak dapat lagi mengalami deformasi. Lalu ada pengujian geser triaksial. Pada pengujian triaksial ini hasil analisisnya pada tinggi sampel itu 7,3 cm, diameter sampel itu 3,5. Nilai W1-nya itu 161,3 gram dan nilai W2-nya itu 153,5 gram. Didapatkan nilai kotokan besar QU sebesar 12,38 kg per cm persegi dan nilai kuat geser undrained-nya itu sebesar 6,19 km
kilogram per meter, kilogram per sentimeter kubik. Nah, mungkin pada pengujian sondir akan dibacakan oleh rekan saya, hasil analisisnya. Nah, dari hasil pengujian sondir atau pengujian penetrasi kerucut dalam kurung CPT didapatkan seperti FS, QC, RF, TF, maka semakin besar nilai pada resistensi kerucut, semakin sulit tanahnya. Selama pengujian nilai QC dan QW yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai lokal friction atau FS, kumulatif friction total atau TF, dan nilai friction ratio dengan nilai maksimum QC sebesar 51 kg per cm kuadrat. Nilai dari QC dan FR dapat digunakan untuk menentukan profil tanah yang sedang diuji. Dari kedalaman 0 sampai 1,5 meter, 1,6 meter ditemukan jenis tanah bervariasi seperti gravel dan gravel sand. Sedangkan pada kedalaman 1,8 sampai 2,6 ditemukan juga jenis tanah yang bervariasi seperti sand dan very stiff fine granite. Secara umum, perubahan nilai hambatan lekat kumulatif terhadap kedalaman adalah konstan. Hal ini terlihat dari grafik jumlah hambatan lekat terhadap kedalaman tanah yang mendekati garis lurus. Jenis tanah yang didapat dari grafik yang ditentukan dari hasil perbandingan konsisten atau C dengan friction ratio atau FR. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil nilai output dari DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Output yang didapatkan dari DCP lapangan ini itu kedalaman dari permukaan tanah sampai ke dalam tanah keras. Pada pengujian ini nilai CBR tanah di lapangan dengan menggunakan alat DCP dilakukan agar mendapatkan data seperti banyak tumbukan, kumulatif tumbukan, penetrasi, dan kumulatif penetrasi. Dalam pengambilan data DCP, hasil yang cepat serta identifikasi ketahanan tanah oleh DCP dapat meningkatkan efisiensi biaya dengan mengurangi kebutuhan untuk pengujian tanah yang lebih mahal. Pengambilan data penetrasi dilakukan setiap 2 kali tumbukan. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan perhitungan untuk mencari nilai CBR. Dari perhitungan yang telah dihitung, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai DCP, maka nilai CBR semakin kecil. Hal ini terbukti pada data hasil perhitungan yang sudah didapat. Pada tumbukan ke-12 memiliki nilai DCP paling besar yaitu 39 mm per tumbukan dan nilai CBR 72%. Nilai CBR tersebut paling terkecil dari yang lainnya. Berdasarkan standar USCS, tanah ini dapat diklarifikasikan sebagai tanah GW atau well grade gravel. Ya, lalu berikut ada rumus-rumus yang kita pakai pada praktikum Geoteknik Lautan 2. Ini ada beberapa rumus. Dari aksial sampai dengan berat tanah basah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai praktikum Geoteknik Kelautan 2 daripada kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.